Ibu, alhamdulillah Bapak sudah bersama kita narasumber. Beliau adalah imam sholat di Masjid Pusdai ini. Beliau sudah senior di sini dan kita akan ngunduh ilmu dari beliau, Bu ya, sama-sama ngunduh ilmu dari beliau beserta pengalaman-pengalaman beliau. Ustaz, sebelum itu ada titip doa, tapi paling nanti doanya di akhir aja, Ustaz. Di akhir saja, Bude nanti ditulis fulannya ya. Baik, mohon nanti dipimpin, Ustaz. Ini juga jamaah yang mohon di akhir Bang Ustaz. Terus kita. Baik, kepada yang terhormat, waktu dan tempat kami haturkan. Silahkan, Ustaz. Baik, terima kasih kepada saudara saya Ustadz Ahsanuddin yang telah memberikan waktu serta kesempatan di pagi hari ini untuk bertatap muka bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian dalam majelis ilmu yang sederhana ini, tapi insya Allah mudah-mudahan mendatangkan keberkahan bagi kita semua, berkah dalam ilmu kita, berkah ilmu kita, berkah umur, berkah rezeki, dan kehidupan kita mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengawali penyampaian materi yang sudah disampaikan tadi oleh Ustaz Hasan, saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nusalli wa nusallimu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Quran surat An-Nahl ayat 97. Wa qala ta'ala wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Quran surah Al-Baqarah ayat 45. Wa qala ta'ala inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Quran surah Al-Hijr di awal-awal ya. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabihi. Al-mahiru ma'as safaratil kiramil bararah walladhi yaqra'ul Qur'an yatata'ta'u fihi wa huwa syaqqun 'alaihi lahu ajrani muttafaqun 'alaihi. Al-ayah, al-hadis, hamba Allah, Bapak Ibu sekalian, hadirin wa hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati, puji syukur terlebih dahulu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurah limpahkan berbagai karunia nikmat yang tiada terhingga kepada kita, nikmat kesehatan, juga nikmat kesempatan, nikmat afiah, terutama nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa duduk di sini untuk silaturahmi dan thalabul ilmi ya. Dan seperti yang disampaikan oleh baginda Rasulullah yang maknanya bahwa silaturahim ini maka ada 3 manfaat yang bisa diperoleh. Yang pertama adalah usia dan umur diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dipanjangkan umurnya dan diberkahi. Kemudian hartanya dibanyakkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditambah banyak dan berkah. Kemudian yang ketiga, segala penyakit yang ada di dalam tubuhnya, baik itu penyakit lahir ataupun batin, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita niatkan
perbaharui, upgrade kembali. Duduk di sini adalah kita silaturahim dan thalabul ilmi. Semoga 3 manfaat yang sudah dijanjikan oleh baginda Rasulullah itu bisa diperoleh oleh kita semua ya. Umur yang berkah, rizki yang banyak dan berkah, kemudian penyakit diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Perkenalkan, saya tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Ahsan, Wawan Darmawan, membersamai Bapak Ibu sekalian di pagi hari ini untuk kita berbincang-bincang bagaimana sih supaya kita ini mendapatkan kelezatan pada saat kita melaksanakan sholat yang 5 waktu khususnya, dan umumnya sholat sunat-sunnah yang dikerjakan oleh kita. Nah itu bagaimana supaya terasa lezatnya itu dalam di kehidupan kita, dalam diri kita. Kemudian kelezatan itu tentunya tidak hanya pada saat sholat saja, tetapi terasa sampai selesai kita melaksanakan sholat dan kemudian menunggu sholat di berikutnya, karena sholat ini kan sudah terjadwal ya, teratur gitu. Kemudian juga selanjutnya kita akan berbicara bagaimana sih supaya kita ini bisa merasakan nikmatnya, lezatnya ketika kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala melalui kita membaca Al-Qur'anul Karim. Gitu, seperti itu ya Ustaz, insya Allah ya. Dan mohon maaf tentunya dari awal saya menyampaikan permohonan maaf apabila dalam penyampaian ini secara teori mungkin begitu ya, apa ini kok tidak mengurut misalnya begitu. Tetapi mudah-mudahan lah gitu, mudah-mudahan kita bisa mengambil ya setitik cercah hikmah dari apa yang insya Allah akan kita perbincangkan di pagi hari ini. Demikian ya, sekali lagi ya saya Wawan Darmawan insya Allah membersamai Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kelezatan dan kenikmatan ini, tentu ini adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ya, anugerah. Jadi berbicara anugerah ini berarti tidak setiap orang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya orang-orang tertentu yang khusus diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kelezatan dan kenikmatan ini, begitu kan? Seperti apa ya, kita misal makan buah-buahan itu kan terasa lezatnya. Kita memakan masakan Padang ya, rendang misalnya, akan terasa lezatnya, tetapi proses terjadinya rendang itu, nah ini yang perlu diketahui oleh kita semuanya. Karena jangan sembarang kan, tidak boleh sembarang bumbunya, kemudian ngambil dagingnya, cara memasaknya dan lain sebagainya. Tentu ini akan menghilangkan kelezatan dan kenikmatan itu. Nah ini prosesnya. Nah prosesnya ini mungkin yang akan kita bicarakan, dan mudah-mudahan kelezatan dan kenikmatan itu ya bisa diperoleh oleh kita semua ya. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawalinya dari mana ini Ustaz ya? Luar biasa ini. Baik, tadi saya di Muqaddimah menyampaikan beberapa ayat Al-Qur'anul Karim berkenaan dengan pembahasan materi ini. Ya spontan saja begitu, terpikir oh ini ada di Al-Quran surah An-Nahl ayat 97 begitu ya. Kemudian di Al-Baqarah ayat 45, 146 juga ada yang membicarakan bahwa kita memohon pertolongan kepada Allah dengan sholat dan dengan kesabaran, dan itu sangat sulit digapai kecuali oleh orang-orang yang khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, baik kita bahas secara satu persatu ya. Bapak Ibu sekalian, kita pahami dulu ya bahwa manusia itu kan terdiri dari jasmani dan ruhani. Nah, itu dulu ya mungkin yang ingin saya sampaikan, jasad dan ruh. Kemudian jasad dan ruh itu kan ada penghubungnya, yaitu nafas. Maka ya kita inilah seperti ini. Pada diri kita semua ada jasadnya, ada ruhnya. Penghubungnya adalah nafas, nyawa. Kalau nafasnya tidak ada, maka akan terpisah.
jasad yang dimensi ardi kembali kepada bumi, ruh yang dimensi samawi akan kembali ke alam-alam berikutnya, begitu ya. Nah, ruh ini Bapak Ibu sekalian, kan perjalanannya ini sangat panjang ya. Kehidupan di dunia ini merupakan fase yang keberapa Ustaz? Yang ketiga, begitu ya. Ruh ini adalah fase yang ketiga dialami oleh kita semua ini, karena dihubungkan oleh nyawa tadi, gitu kan. Nah, awalnya ruh itu kan kalau bahasa tauhidnya itu berintai-intaian dengan Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Di alam laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim, di alam yang kita tidak bisa mengilustrasikannya bagaimana alam tersebut karena bersama-sama dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ruh itu kan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, alastu birabbikum, apakah kamu mengakui bahwa sesungguhnya aku ini adalah Rob kalian. Jadi Rob ini ada 4 definisi ya, yang menciptakan, mengatur, mendidik, serta memberi rizki, itu adalah Rob. Jadi Allah berfirman, wahai ruh, kamu percaya nggak bahwa sesungguhnya aku ini adalah yang menciptakan, mengatur, mendidik, serta memberi rizki kepada kamu dan alam semuanya, alam semesta semuanya. Kemudian apa jawaban ruh? Qalu bala syahidna, betul kami menyaksikan ya Allah. Jadi kita ini sudah bersyahadat, menyaksikan. Nah ini, jadi ruh pada saat itu dia dalam kondisi baik-baik saja, dalam kondisi bahagia. Nah, kemudian si ruh ini dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala perjalanan berikutnya ya, dengan proses panjang, yaitu ke alam rahim. Ke alam rahim. Ya, pada saat janin di rahim ibu itu 40 kali 4 Ustaz. Nah, pada saat 40 kali 4 berarti di berapa bulan begitu ya, itu ditiupkan ruh, kemudian ada penghubung nyawa tadi gitu. Jadi unsur kita ini sangat luar biasa ya. Ada istilah ya nafas, ada nyawa, ada hati, ada pikiran, ada hawa nafsu dan lain sebagainya, yaitu penghubung-penghubung lah antara ruh dengan jasad ini. Nah, ketika kita tadi ini ruh ya masuk ke alam dunia, berarti ada keterikatan dengan jasad ini. Nah, sekarang pertanyaannya, ketika jasad yang kita sekarang ini itu kan perlu sehat dan bahagia ya, perlu sehat. Bagaimana supaya jasad ini utuh, sehat? Tentu pertama mengkonsumsi makanan yang baik. Intinya jaga makanan, jaga kelenturan, itu Bu, kelenturan. Jadi tubuh kita harus lentur ya, sendi-sendi ini harus lentur, begitu. Di antaranya adalah dengan olahraga. Kemudian juga jaga pakaian. Pakaian juga ini menentukan sehat, nyaman, bahagianya jasad, gitu kan. Kemudian jaga ucapan, itu juga sama, jaga ucapan. Jaga pikiran yang terakhir, itu yang pernah saya baca seperti itu. Jadi itulah yang bisa menjadikan jasad ini sehat. Sekarang ruh ini bukan sehat dan sakit kita berbicara, tetapi bahagia dan menderita. Itu bagaimana ruh ini kemudian dirawat sebaik mungkin supaya selalu bahagia ya, tidak sebaliknya menderita. Bahagia sesuai dengan nilai fitrahnya Bu, fitrah. Nah ini fitrah ya. Kenapa saya berbicara fitrah? Fitrah ini bisa diilustrasikan seperti inilah contoh. Seekor ikan itu fitrahnya di dalam air. Makin jernih airnya, kemudian deras aliran airnya itu, sungai atau kolam atau laut begitu, maka si ikan itu akan semakin nyaman, bahagia, tidak menderita. Tetapi sebaliknya kalau keluar dari fitrah, si ikan Bu disimpan di spring bed gitu Ustadznya, nah kasur anu empuk, kira-kira kumaha ta Bu? Dia akan gelisah, tidak bahagia karena bukan fitrahnya. Itu ya, seperti itu. Kemudian binatang buas juga sama ya, harimau misalnya fitrahnya itu di gunung ya, di hutan belantara,
Nah, itu fitrahnya, mereka senang memanjat, memburu, tikurusuk karena jurang, itu ya hal yang biasa mereka alami, itulah fitrahnya, senang mereka itu. Tetapi kalau hutannya dibakar, itu keluar dari hutan, dah sakumaha disimpan di kebun binatang kayak mun ditaros itu Bu, kalau kita tanya ya pasti jawabannya betah gitu, nyaman lah. Saya menderita tinggal di sini, saya enaknya di hutan, hutan lagi guys, dijadikan perumahan yang adanya, jadi bingung beren si macan oge. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ruh itu sekali lagi bahagia dan menderita. Nah, ini apa yang harus dilakukan oleh kita selaras dengan materi kali ini. Pertama ya, di Al-Quran surat An-Nahl ayat 97 itu, man amila sholihan min dzakarin aw unsa, barang siapa orang yang berbuat amal soleh, baik itu laki-laki, baik itu perempuan, wa huwa mu'minun, dan dia itu adalah orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, kami kata Allah akan memberikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang thayyib. Thayyib apa artinya? Yang baik, yang damai, yang sejahtera, yang tentram. Walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kelak pada hari kiamat Allah juga akan memberikan balasan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan pada saat di dunia. Itu satu itu ya. Jadi amalan sholihah, orang yang beramal soleh, kesananya keluarnya itu hayatan thayyibah. Yang kedua, perkataan Imam Hasan Al-Basri, tafaqqadu al-halawata fi salasati asya, carilah olehmu kelezatan hidupmu pada 3 perkara, kata Hasan Al-Basri, fis shalah wa fi dzikri wa fi qiraatil Qur'an, pada saat engkau sholat, pada saat engkau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan pada saat engkau membaca Al-Qur'anul Karim. Carilah kelezatan hidupmu gitu, kata Imam Hasan Al-Basri, pada 3 perkara, pada sholat, pada doa, dan pada saat engkau membaca Al-Qur'anul Karim. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sholat, balik ke laptop ya. Sholat, bagaimana sih perjuangan yang harus dilakukan oleh kita biar benar-benar sholat ini terasa lezat, seperti halnya apa yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Kum ya Bilal, Bilal bangkit dirimu, fa'arihna bis sholah, tenangkan hati kami dengan sholat, kata Rasul, tenangkan hati kami dengan sholat. Luar biasa ya. Itu bagaimana sih? Nah, ada kebiasaan para sahabat itu ya, diantaranya mereka senang berkumpul dengan para sahabat yang lainnya, artinya berkumpul dengan orang-orang soleh, kemudian memakmurkan masjid, kemudian mengisi atau menghadiri majelis ilmu baginda Rasulullah SAW, dan mujahadah, bersungguh-sungguh fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Satu diantaranya ini mengenai sholat. Jadi saya akan mencoba upaya gitu kan, supaya kita meraih kelezatan sholat ini. Di antaranya perspektif tauhid dulu mungkin Ustaz ya. Perspektif tauhid dulu. Jadi sholat itu kan bentuk penghambaan dan kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, bersolat secara tauhid, kita ini adalah hamba Allah. Jadi kita ingin dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya Bu ya. Jadi orang yang tidak sholat, melalaikan sholat, maka berarti dia tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Masalah kekum fi sakor, nahabat anjen ayat di neraka sakor, qalu lam nakum minal musallin. Aduh ya Allah, kami teh baheula di alam dunia sok ngaleleworekeun karena sholat, suka melalaikan sholat gitu ya. Dan selanjutnya gitu, diantaranya begitu. Nah, jadi sholat kita ini adalah mengerjakan karena penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Melihat apa yang kita lakukan, mendengar apa yang kita ucapkan, mengetahui isi hati kita.
Kenapa Allah Subhanahu wa taala menurunkan ruh-ruh setiap manusia, ya, kita diantaranya ke alam dunia? Karena Allah ingin dikenal. Kalau tidak ada alam dunia, ada kita manusia, ya wallahu alam. Gitu, wallahu alam. Diciptakan manusia supaya Allah dikenal. Jadi kita tahu bahwa oh sesungguhnya saya ini adalah hamba makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya harus menjadi hamba yang patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, maka penanaman tauhid, keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala ini penting untuk kita selalu sirami hati kita ini dengan keimanan, agar ya itu pada saat kita sholat sadar bahwa kita ini patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa sholat kita bukan karena yang lain tetapi karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, Rasulullah abdinya punya sholat ada berapa rokaat lah gitu yang biasa dikerjakan oleh Bapak Ibu sekalian. 17 yang fardu ya, dan bisa ditambah dengan 23 lagi Bu, 23 lagi, jadi jumlahnya 40 rakaat. Disebutlah sholat arba'in gitu ya. Mana yang 23 ini, pertama bisa dengan tahajud misalnya 11 rakaat, kemudian rawatib 10, so, sudah 21 ya. Mana nih yang 2 lagi? Ya ambil saja dari duha gitu, 40. Lebih dari 40 oh ya mangga, karena duha ini juga ada yang mengatakan bisa lebih dari 2 rakaat ya. Luar biasa ya, subhanallah. Nah ini perspektif tauhid seperti itu. Jadi kita menghambakan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk kepatuhan kepada Allah. Kemudian kalau perspektif fikih ini adalah membangun versus menghancurkan gitu Bu. Jadi karena kita ini menjadi orang muslim, kita harus bersyukur ya. Bersyukur Ustaz, karena Al-Hijr ayat 2 Allah berfirman, "Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin." Subhanallah. Orang-orang kafir itu kadang-kadang, tapi kadang-kadang di sini artinya sering gitu ya. Kadang-kadangnya itu sering gitu. Law kanu muslimin. Aduh, namun baheula di alam dunia saya ini menjadi orang yang Islam, Bu, menjadi muslim. Dedeh teuing cenah ieu ruh cenah kitu anu saat bersinergi dengan jasad nya nu penghubungna nafas teh ya. Nah bet kafir teh bet muslim cenah kitu Bu. Rubama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Betapa banyak orang-orang kafir itu, mereka ini sering sekali mengatakan pada hari kiamat nanti, seandainya kami ini pada saat ini menjadi orang Islam. Maka kita harus bangga dengan diri kita, artinya bangga di sini bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, agama ini kan artinya peraturan ya, peraturan. Din itu kan peraturan. Jadi bagaikan bangunan yang kokoh, dan sholat ini adalah sebagai tihangnya gitu. Bagaimana bangunan atau agama yang akan membina kita baik di kehidupan dunia, terlebih lagi nanti di alam-alam berikutnya menjadi kokoh, menjadi utuh, menjadi sempurna. Maka tadi sudah dibahas fondasinya, perspektif tauhidnya, keimanan kepada Allah, kepatuhan. Yang kedua ini tihangnya ini harus kokoh gitu Bu, harus kokoh, harus kuat ya. Nah, sholat perspektif fikih ini tentu akan sangat banyak sekali pemahaman dan pemikiran sesuai yang disampaikan oleh para ulama ya, dari beberapa hadis yang disampaikan, diriwayatkan oleh para sahabat terdahulu. Ini tidak perlu diperhibutkan, tidak perlu dipersoalkan oleh kita ya. Kita laksanakan sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Sholat subuh ada yang suka kunut, ada yang tidak suka kunut, ya mangga saja itu Maya, tidak perlu dipersilakan. Kemudian juga pada saat takbiratul ihram, tangannya di sini, di dada, di atas pusar, atau ngaplek wae aya gitu Bu kalau di Makkah itu Ustaz. Ya itu tidak perlu dipersoalkan, itu perspektif yang jelas bahwa sholat ini adalah membangun ya, membangun gitu. Nah, orang yang tidak sholat berarti menghancurkan bangunan agamanya.
Kemudian kalau perspektif tasawufnya, perspektif ihsannya, sholat ini adalah kerinduan dan kecintaan. Kantos bu, kira-kira gitu. Jadi, aduh saya mah sholatnya geningan lila-lila teuing gitunya, kalem ya, karena sudah rindu dan sudah cinta. Sudahlah dia ini menghambakan diri kepada Allah, patuh niatnya benar gitu karena Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ya dia saat itu pada saat membangun tiang yang kokoh dan dikerjakannya dengan penuh kerinduan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahibbuka hubbaini hubbal hawa wa hubban li annaka anta ahlun siwa. Fa ammal ladzi huwa hubbul hawa fasyughli bi dzikrika amman siwa wa ammal ladzi huwa fakashfuka liyal ahjab hatta arab. Aku merindu Allah karena dua perkara, ya rindu nafsu dan rindu karena memang karena kecintaan gitu. Rindu nafsu ini apa namanya, ya aku bisa berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala, dan rindu cinta tersingkapnya hijab sehingga aku bisa melihat Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, nah jadi surga itu kan Allah ciptakan dua, kata Ibnu Taimiyah. Jadi orang yang akan memasuki surga yang kedua itu adalah diperuntukkan bagi mereka yang memasuki surga yang pertama di dunia. Ya ini sholat ini kelezatan. Nah untuk menyederhanakan sholat, ketika sudah dilihat dari perspektif tauhid, fikih dan tasawuf ini, maka saya akan mencoba menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh guru saya. Mungkin ini bisa dikatakan kira-kira, tapi insya Allah nyata. Ya mungkin supaya saya juga lebih mengerti gitu ya. Jadi sholat itu terdiri dari 3 suku kata ya, sod, lam, dan ta. Sod ini adalah sidqul qauli, ucapan yang benar, bacaanana benar, kurang lebih seperti itulah gitu ya, disederhanakan. Bacaanana leres gitu, bacaanana betul ya. Mulai dari mana bacaan ini? Ya karena tadi sudah disampaikan oleh Al-Ustadz Ahsan bahwa sholat ini intinya kan doa. Jadi mulai dari awal sampai akhir itu semuanya doa. Cik narosela ya kak hadirinnya. Ada doa diantara 2 sujud ya, yang insya Allah kita hafal ya. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu sidqul qauli, seperti itu ya. Kirang sakedik mah bacaanana ya kita semampunya aja lisani, tapi sudah tidak usah juga dipaksakan juga ya. Bo misalnya ya, bo, wah eta mah diberat-beratkan, sesederhana saja. Tapi yang jelas terbeda antara alif, ba, ta, sa sampai ya itu beda itu. Sekali lagi, doa diantara 2 sujud. Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Pada saat takbiratul ihram atau takbir intikal, Allahu akbar. Allah, tidak Allahu akbar ya, enggak ya, tapi Allahu akbar. Sami'allahu liman hamidah. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim. Bisa ditambah misal subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Dibaca ya, dibaca qiraah. Jadi tidak dalam hati itu Bu, pada saat sholat sidqul qauli, ucapannya itu pas gitu ya. Jadi dibaca walaupun pelan, terdengar oleh diri sendiri ya, tidak di dalam hati gitu. Kemudian layyinul qalbi, apa itu lam ya, karena shod sidul qoli, lam yang kedua itulah layyinul qalbi, hatinya lembut gitu Bu. Jadi natunya lembut teh ikhlas gitunya, sabar. Itu karakteristik hati yang lembut itu kan bager, hati nate nyaahan, sadar bahwa ada Allah mah nyaahan, malaikat oge nyaah, para ulama nyaah ka urang teh, urang oge kudu menjadi makhluk yang nyaahan, lembut hatinya gitu, lain apa yang sudah menjadi ketetapan Allah,
alhamdulillah fi kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam keadaan apapun saya kondisi saat ini, sambil terus berusaha dan berjuang sekuat tenaga, berdoa, berjuang, berusaha sekuat tenaga untuk kebaikan selanjutnya di hari esok selanjutnya. Demikian ya, layyinul qalbi. Kemudian selanjutnya ta. Apa itu ta? Ta ini adalah ta'riful makna, memahami maknanya Bapak. Nah, kembali lagi ke doa di antara dua sujud ya. Kita sambil mencoba untuk memahami arti ataupun mengetahui artinya. Robbik firli, naon artosna? Ya. Ampuni hamba ya Allah, warhamni, kasihanilah hamba ya Allah, sayangi ya, sayangi hamba ya Allah. Wajburni, sok naon wajburni, tutup rapat aib-aibku gitu Bu. Kan manusia ini tidak terlepas dari celah dan aib. Kita memohon kepada Allah, wajburni ya Allah, aib abdi ulah diebreh-ebreh gitunya, caroke-oke ulah apaleun, istri kieu ulah apaleun karena aib abdi gitu. Wajburni, warfa'ni, apa warfa'ni? Angkat harkat martabat derajat aku ya Allah, angkat derajat hamba ya Allah. Warzukni, beri rezeki ya Allah. Rezeki tidak sanes artos wae nya, eta nomor hiji meureun artos rezekina, tapi kesehatan, rezeki bertetangga dengan orang soleh, rezeki kerja yang baik, rezeki nikmat, banyak sekali ya. Warzukni, warfani warzukni, wahdini, berilah aku petunjuk. Wa'afini, sehatkan hamba ya Allah. Wa'fu anni, maafkan segala kesalahan hamba ya Allah. Lagi sholat pernah gak seperti itu Bu? Kita sambil membaca doa, kita ta'riful makna, memahami kandungan isi dari apa yang kita baca pada saat sholat. Nah, kalau sudah, alhamdulillah, berarti pada saat itu ya Allah memberikan anugerah lezat dalam sholat kita. Luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi sholat yang kita bangun ya, perspektif fikih ini, jadi ada kita sholat dengan orang-orang yang disucikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, gitu ya. Ada kita sholat di masjid, ada kita sholat sendirian. Loh, kok beda-beda gitu? Ya memang seperti itu keadaannya. Jadi orang-orang soleh dulu sering dibilang itu orang sufi ya, sufi. Jadi luar biasa gitu sholatnya itu, kita tidak berbicara Rasulullah ya, itu terlalu luar biasa, sangat istimewa sholatnya itu. Jadi mulai berdiri saja itu mereka seperti halnya batu karang di atas batu karang di pantai, diterjang ombak kiri kanan depan belakang, tetap kokoh berdiri. Jadi berdiri tegak. Kemudian pada saat dia mau sholat itu, dia yakin bahwa sholat ini dia sudah lagi tidak berada di alam dimensi ardi, dimensi bumi, tetapi dia berada di dimensi alam malakut, alam jabarut, di alam jasanya di dunia, tetapi ruhnya ini berada di alam malakut, alam kemalaikatan ya. Teringat begitu. Nah, jadi ketika mau sholat ini, pertama dia mematikan dulu sejenak. Bagaimana cara mematikan? Si lidah teh di ini Bu, disimpan di langit-langit. Nah, lidah kita simpan di langit-langit. Ya, bila pada dipraktekkan mangga. Sebelum takbiratul ihram, ini belum memasuki rukun ya, tetapi salah satu di antara yang dilakukan oleh kaum sufi terdahulu, kaum orang-orang soleh. Nah, pada saat si lidah ditekan ke langit-langit, itu mematikan diri dulu sejenak.
Mutu qabla an tamutu, matikan dirimu sebelum kamu mati. Jadi pada saat itu seseorang mematikan dirinya sendiri karena dia bukan lagi di dimensi bumi tapi akan memasuki dimensi samawi. Ya, dia akan sholat. Nah, kemudian setelah mematikan, mata tertuju kemana? Ke tempat sujud. Diukur, Bu, kurang tegitunya diukur dari tempat sajadah nih. Oh, ini nih yang akan jadi tempat sujud. Ini kening saya bertemu di sujudnya. Mata memandang ke sana, tidak melirik ke kanan, ke kiri, apalagi ke atas atau ke bawah, tetapi ke tempat sujud si mata ini. Fokus ke sana. Itu. Pada saat lidah ditekan ke langit-langit, mutu qoblaan tamutu, matikan dirimu, tahan nafas sejenak aja, Bu. Tidak perlu berjam-jam ya, bisi nafasnya lepas itu. Sejenak saja mematikan diri sambil melihat. Apa yang dilakukan pada saat itu? Kita melihat zat sholat kalau bisa gitu. Zat sholat itu apa? Mulai dari takbiratul ihram sampai salam. Banyak kan ya? Tapi yang terpandangnya ya cukup bagi kita ini sebagai orang awam ya seperti saya ini, pada saat takbiratul ihram dan pada saat salam. Jadi dibayangkan dulu, Bu, ya dibayangkan dulu itu latihan kan, harus latihan ya. Karena kelezatan ini sekali lagi adalah anugerah dari Allah, tetapi prosesnya ini yang harus dipahami oleh saya, oleh kita semua. Nah, ketika memandang tempat sujud sambil mematikan itu, sambil kita memikirkan zat sholat. Baru setelah terpandang zat sholat, kita ini takbiratul ihram sampai salam yang ke kanan udah cukup. Baru Allahu Akbar. Engkau Allah yang maha agung. Itu, Bu. Engkau Allah yang maha agung. Barulah baca iftitah, mau Allahumma ba'id baini wajjahtu wajhiya lilladzi, terus subhanaka, apa itu ada ya, 3 doa iftitah, boleh lah itu ya, perspektif fikih itu beraneka ragam, silahkan gitu. Nah, itu ya ta'riful makna ke sholat. Hamba Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi bahwa orang yang memohon pertolongan kepada Allah melalui sholat dan sabar ini sulit dicapai kecuali oleh mereka-mereka yang khusyuk dalam ibadahnya, dalam sholatnya. Pernah mungkin Ibu menonton film, kalau tidak sekarang-sekarang coba dikilas balik dulu-dulu gitu, nonton film, betapa asiknya seseorang melihat film itu sampai-sampai dia lupa dengan kegiatan di sekitarnya. Bahkan orang yang bertanya pun seolah-olah tidak terdengar. Didengar sih, kedengaran, tetapi dia tidak meresponnya. Ini mohon maaf, mohon maaf ya. Saya mungkin pernah bercerita, mungkin beberapa orang yang saya alami, sekali lagi saya mohon maaf. Saya pernah nonton film kungfu dulu, Jet Li di rumah mertua indah pada saat awal-awal menikah. Karena saya fokus melihat gerakan itu, kemudian juga teksnya kan ada di sana itu dibaca gitu. Jadi alur dari awal, pertengahan sampai mau selesai itu diikuti oleh saya terus dari awal sampai. Nah, ini ibu mertua itu nanya, Ujang, saya kan orang Pacet, Majalaya gitu. Sepuh nu di Pacet kumaha daramang sana. Karena saya memang sebelumnya baru datang dari Pacet. Saya mendengar mungkinnya pada saat itu, sanes mungkin memang kedengaran. Tapi saya tidak merespon gitu. Padahal ada istri itu di sebelah kanan. Sekali itu mertua nanya, saya cuek aja. Yang kedua nanya lagi, Jang, hari Ibu Rama di Pacet cenah daramang, saya tetap tidak merespon. Yang ketiga baru istri saya nepak, tadi tanya Ibu, Ma, alhamdulillah daramang. Saya ya mungkin itu salah satu ilmu ya, mungkin pembelajaran bagi saya untuk kontemplasi, kata Ustaz Hasan. Oh, meureunan khusyuk teh kieu meureun gitu. Jadi kita ini konsentrasi penuh ya, seolah-olah tadi melihat zat sholat ya sambil kita praktekkan gitu kan. Mulai dari takbiratul ihram sampai salam ini terisi dengan sempurna.
hati kita lembut, kemudian ucapan kita benar, da sok belajar teh ya. Hari ini cara belajar menyahese artinya. Jadi belajar lewat mana? Lewat guru, lewat mungkin sekarang searching di internet, oh bacaan-bacaan teh ini gitu ya. Kemudian kita mencoba untuk mengetahui artinya dan semoga kita memahami akan maknanya begitu ya. Jadi mulai Al-Fatihah dan seterusnya terisi eta Bu. Salat atau cenada kadang saya ini lagi sholat sok ingat kemana-mana. Nah seperti itu Bu, gimana itu? Ya itulah, jadi dalam hukum sholat itu ada yang disebut dengan khotor ya. Khotor itu lintasan jiwa. Lintasan jiwa nih. Jadi khotor ini ada khotor malaikat, ada khotor setan, ada khotor dunia, ada khotor robbaniyah. Itu yang saya ketahui itu. Jadi khotor malaikat ini saat sholat kita ingat yang baik-baik. Ingat sodako, ingat sholat sebelumnya, ingat umroh yang pernah dilakukan, haji yang pernah dilakukan, ingat perkara-perkara yang baik. Ini khotor malaikat. Kedua, khotor dunia. Khotor dunia ini ingat perkara-perkara dunia, urusan kantor, urusan anak, urusan masak, ingat karena film anu aya dina TikTok dan lain sebagainya. Sok ingat lah gitunya, karena hal-hal nu perlu tapi bersifat duniawi. Ini adalah khotor duniawi, lintasan jiwa yang isinya muatannya adalah duniawi. Yang selanjutnya adalah khotor setan. Nah, yang nurus menuju sholat tapi dia merencanakan sesuatu yang buruk gitu. Duh, ini iji tak kasih ece eta tah lah gemarek dibalas, pokoknya mau mendatang erek kieu gitu. Atau dia memikirkan sesuatu yang dramatis, sesuatu yang buruk pada saat sholat. Di awal Allahu Akbar sampai salam, tak terus-terusan mengingat hal yang bersifat keburukan, merencanakan keburukan. Ini adalah khotor setan. Ketiga-tiga ini bisa meruksak nilai sholat. Tuh, baik khotor malaikat, walaupun sifatnya baik ya, ingat perkara-perkara yang baik. Tapi yang keempat, paling tidak adalah khotor robbaniyah ini. Nah, khotor robbaniyah ini tadi, jadi kita membaca, berdoa kepada Allah SWT, berdialog kan tadi, sambil kita tadi maknanya itu dihadirkan oleh hati yang lembut itu, layyinul qalbi itu Bu, gitu Bu. Kumaha kalau kita ingat lagi perkara dunia atau perkara kebaikan pada saat sholat ya, perkara dunia lah gitu intinya, maka kita harus sesadar-sadarnya bahwa kita ini sedang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan lagi di dimensi ardi lah, dimensi duniawi gitu. Kita sadar, orang teker sholat, kembali lagi fokus lagi gitu. Seperti itu Bu. Ya mudah-mudahan anugerah lezat sholat ini bisa diraih oleh kita ya, insya Allah. Jadi jangan heran mungkin gitu suatu saat Allah memberikan anugerah indah bagi kita. Pada saat takbiratul ihram ini, Allahu Akbar, tiada terasa air mata ini bercucuran. Ya air mata bukan air mata, Ustaz teh, air mata lebay bukan, tapi air mata kerinduan dan kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada saat Rabbik fili warhamni, ya itu luar biasa gitu, dia berdialog. Saya juga pernah lihat di sini sholat ada bapak-bapak pada saat tahiyat akhir ngageter Bu sholat teh. Ini teh tak gini cek saya teh, meureun gerak-gerak teh beureun ya karena faktor ini gitu ya. Iya faktor dia sepertinya itu sangat menikmati sholat. Ya mungkin itu Rasulullah, para sahabat oke bener. Jadi kieu bener sampai ngegetar ya, makanya ada istilah menggerak-gerakkan telunjuk, padahal ya walau alam itu perspektif fikih ya, mereka menggerakkan itu tidak saya karena dia luar biasa takut gitu mungkin ya, atau kebatinannya itu luar biasa gitu. Nah gitu, non refleks gitu, ngageter si badan nanti gitu.
Ya, walau alam ya, yang jelas anugerah lezat ini tentu akan berbeda-beda. Lidah setiap manusia itu berbeda-beda. Jadi mendefinisikan buah ini manis setiap orang tentu beda. Tapi dirasakan oleh diri sendiri, oh kieu geningan, wow, gitulah, wow. Ya itu ya, sampai kita tidak bisa mendefinisikan, menceritakan kepada orang lain. Itu hanya mujahadahnya ini yang perlu dilaksanakan oleh kita ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi bagaimana tuh cenah supaya orang teh ya salat teh terjaga, terawat dengan baik. Ya kudu di wayahnakeun. Allahumma paksakeun awal gitu ya. Terbaik kumaha yaitu mulai pas adzan berkumandang atau ciklah lesotkeun heula HP mah gitu nya. Ya rumah lah bioge kadang-kadang hesenya, tapi ini kan sharing ya, mungkin sharing. Lesotkeun heula HP, bergegas kita mengambil air wudhu dengan baik sempurna, baru kita menghadap kiblat selesai wudhu. Allahumma ja'alni minat tawabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Jadikan ya Allah aku menjadi orang yang taubat kepadamu dan menjadi orang yang mutatahhirin, yang bersih, yang suci. Itu ya Bu ya. Baru kita sholat. Yang terbaik lagi sebelum adzan berkumandang kita sudah ada di atas sajadah. Ini yang luar biasa mah. Diperjuangkan, mujahadah fisabilillah. Inilah kebiasaan yang dilakukan oleh para sahabat. Berkumpul dengan orang soleh, memakmurkan masjid, menghadiri majelis ilmu, mujahadah fisabilillah. Bersungguh-sungguh di jalan Allah Subhanahu wa taala. Paksakan, dipaksakan. Ada seorang sahabat saya punya penyakit kritis sampai dia sendiri sudah muncul orang maaral gitu, ku teu cager-cager eta penyakitna. Kemudian dia ini akhirnya menggunakan terapi sholat, bangun di sepertiga akhir malam, sholat tahajud, sholatnya disempurnakan yang 5 waktu, yang tadinya sakit-sakitkan menahun tahunan, Allah berikan kesembuhan yang sempurna sehingga mendirikanlah sebuah senam sehat sholat gitu, mahesa mari sehat bersama dengan senam sholat ya, di Pusda juga dulu pernah itu, karena terinspirasi bahwa ternyata sholat ini sangat korelatif dengan bersinergi gitu dengan kesehatan, yaitu mungkin jaga kesehatan dan jaga pikiran itu ada di sholat. Jadi Allahumma paksakan itunya gitu, baik itu subuhnya, duhurnya, asar, maghrib, bisanya. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim ya. Terlebih lagi mudah-mudahan berbahagia dan bersyukur apabila diantara Bapak Ibu sekalian, diantara kita semua ada yang memelihara sholat sunnahnya, karena kelak pada hari kiamat itu Bapak Ibu sekalian, sunnah ini yang akan menjadi penambal ya dari bolongan sholat-sholat fardu yang ketika oleh Allah Subhanahu wa taala diaudit, ini ada cacatnya. Oh ternyata di pertengahannya dia nyelempeng gitu karena kotor malaikat atau kotor dunia. Ditambah sulam oleh sholat sunat. Awwalu ma yuhasabu bihil amdu yaumal qiyamah as-sholat. Bahwa amal pertama kelak yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat adalah amal sholatnya. Apabila sholatnya didapat sempurna, diterima amal sholatnya, amal-amal lainnya pun diterima. Apabila kalau tidak dipatah-pati kurang sempurna amal sholatnya, maka Allah merintahkan pada malaikat, coba cek sholat sunat. Apabila sholat sunat dikerjakan, maka sholat sunat ini menjadi penambal sholat fardu. Jaga yang rawatib insya Allah ya Bu. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, 10 rakaat yang rawatib, yang mahdoh. Ada ya lagi yang goer mahdoh ya, goer mahdoh artinya yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kalau mahdoh ini adalah yang sangat kalau bagusnya sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Tadi 2 rakaat sebelum subuh dan selanjutnya ya. Yang goer mahdohnya 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sebelum isya, 2 rakaat, apalagi ya sebelum duhur dan sesudah duhur itu. Jadi duhur ini apabila orang mengerjakan sunatnya 4 rakaat 2-2, maka ini yang mahdoh dan ghair mahdohnya dikerjakan.
Begitu pula ba'da duhur, misalnya ada 4 rakaat, ya 2 rakaat 2 rakaat, maka mahdo dan ghair mahdonya dikerjakan oleh orang tersebut. Luar biasa. Berarti yang menjadi penambal dari kekurangan sholat fardu ini dijaga oleh dia. Allahumma paksakan. Ya benar. Semoga dan kita selalu berjuang karena kita terikat dengan dimensi ardi ini. Ya, jasad kita ini. Kadang jasad ada fa'alhamaha fujuroha wa taqwahanya. Kadang selalu menarik pribadinya itu kepada fujur, perbuat yang jelek, kadang kepada ketakwaan. Itulah dimensi ardi. Ya, bumi ini sifatnya sementara, tetapi orang mengira bahwa dunia ini segala-galanya, sehingga mungkin ada sifat keserakahan, sifat ingin dipuji oleh orang lain, kesombongan, ingin didengar oleh orang lain yang baik-baik dan sebagainya. Nah, ini sifat-sifat ardi, sifat-sifat bumi. Ya, sifat-sifat tanah itu seperti itu, bumi itu. Tetapi sekali lagi bahwa kita harus menyadari sesungguhnya fitrah ruh ini adalah dalam kebaikan-kebaikan. Pelihara sholat, pelihara amal soleh yang lainnya. Semoga kita memiliki ruh yang bahagia, tidak sebaliknya ruh yang celaka, gitu ya. Bapak Ibu sekalian, nah kemudian mengenai membaca Al-Quranul Karim, ini tips saja barangkali ya, karena tidak jauh dari apa yang dibahas ketika sholat. Kita harus memahami ilmu baca Al-Quran itu kan. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Itu yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Sebaik-baik di antara kalian adalah orang yang belajar dan mengajar Al-Quran. Jadi bagi Bapak Ibu sekalian yang apabila dalam sehari-harinya itu ada kegiatan belajar Al-Quran, mengajar Al-Quran, itu adalah perbuatan yang terbaik. Ya, hasilnya adalah kita praktekkan membaca Al-Quranul Karim. Di rumah itu mesti ada ya spesial musola. Kalau tidak ada musola, kamar khusus, baik di kamar anak atau di kamar kita, kalau bisa gitu Bu, siapkan Al-Quran yang ukurannya agak besar. Kemudian Quran itu diletakkan di atas meja Al-Quran seperti itu, banyak, atau meja yang sederhana saja. Kita siapkan batas bacaan, jadi ada pembatas bacaan. Kemudian seluruh keluarga ya punya hak dan kewajiban membaca Al-Quranul Karim. Kalau bisa setiap hari ini, setiap hari minimal 1 halaman, sehalaman, setengah lembar, sakaca, minimal itu ditandai oleh pembatas. Dan setiap anggota keluarga punya hak dan kewajiban untuk meneruskan membaca Al-Quranul Karim. Kira-kira tamatnya sabara bulanan, sabara tahunan gitunya. Syukur-syukur 1 bulan tamat oleh seluruh anggota keluarga. Tenan naon gitu, da pahala tidak akan tertukar ya. Ibu-ibu yang paling banyak tiba-tiba Al-Baqarah yang dibaca langsung ke An-Nisa misalnya pas dicek oleh anaknya, berarti ada sekitar 5 juz yang dibaca oleh ibu pada hari itu, hari Senin misalnya. Si anak melanjutkan Selasanya 1 kaca, suami dan lain sebagainya meneruskan terus-menerus seperti itu. Ya luar biasa ya membaca Al-Quran, walaupun memang untuk kita ini membaca Al-Quran ini seperti ya makan. Jadi makan ini kan ada waktu-waktu tertentu dan kita tidak bisa berlebihan dalam makannya. Kamarkaan dia berarti gitu, kamarkaan sama ya kurang lebih gitu. Al-Quran itu media dialog kepada Allah SWT. Tetapi Rasulullah ada memberikan batasannya karena rasanya gitu Kak Rasulullah ke orang-orangnya. Jadi kan ketika sahabat ya Rasulullah, kapan saya harus menghatamkan Al-Quran? Ya 1 bulan katanya. Jadi kalau 1 bulan ini berarti 1 hari 1 juz ya, 1 juz. Ibu-ibu misalnya hanca bersama ada, dengan keluarga ada ya, Qurannya khusus tadi, Qurannya agak besar, hurufnya supaya bisa dibaca oleh semua. Kemudian hak kewajiban setiap anggota untuk membaca dimulai dari diri kita dulu. Ibu punya hanca sendiri, mau dicicil misalnya, dikredit dan disekaligus cash 1 juz 1 hari mah berat. Karena Al-Quran
mushaf Madani ini, Madinah ya, terbitan Madinah ini ada 10 lembar dalam setiap juznya, satu juznya, maka kita bisa memilahnya setiap sholat ini 2 lembar dibaca. Bisa dilakukan 1 lembar sebelum sholat, 1 lembar sesudah sholat. Udah, subuh selesai itu kan, tugas selesai. Duhur juga begitu, 2 lembar. Mau misal sebelum sholatnya 1 lembar, setelah sholatnya 1 lembar. Insya Allah Isya ini sebelum tidur kita bisa khatam 1 juz. Berarti sempurna 1 bulan 1 kali khatam Al-Quran. Itu ya ininya gitu, apa namanya tuh ya konsumsinya seperti itu. Walaupun memang ada sahabat yang mengatakan, ya Rasulullah tolong persingkat lagi, katanya saya bisa lebih cepat dari itu, 15 hari katanya. Kemudian ada sahabat lagi yang ngacung, ya Rasulullah bisa dipercepat lagi 7 hari, ya Rasulullah bisa dipercepat lagi 3 hari. Itu paling maksimal, paling cepat gitu ya, paling cepat. Jadi Al-Quran dikhatamkan 3 hari paling cepat. Tapi ya itu dosisnya bagi orang-orang tertentu lah, kita nggak akan sanggup. Paling tidak 1 bulan 1 kali khatam, sungguh-sungguh luar biasa. Allahumma paksakan. Jadi mikirnya orang, aduh ya guys, Ramadan guys, kurang teh bertemu dengan 5 kali Ramadan teh tamat-tamat balik deui ke Al-Baqarah, balik deui tetap kan baik, tidak apa-apa. Kita berusaha dari hari ini terus kan, mujahadah terus bersungguh-sungguh. Tidak terlaksana, dipaksakan deh terus gitu, sampai akhirnya ya ketemu kita dengan husnul khotimah, baik di akhir penghidupan. Itu kan yang kita inginkan seperti itu ya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, ya Rasulullah ini kan basyiro, pemberi kabar gembira. Jadi iqra'ul Quran, baca ku aranjeun kabeh teh Al-Quran, fa innahu syafi'an. Sesungguhnya Al-Quran itu yati yaumal qiyamah, kelak pada hari kiamat akan datang syafi'an, menjadi penolong li ashabi, bagi ya orang yang membacanya. Zayyinu buyutakum bi qiraatil Quran. Hiasi rumahmu dengan membaca Al-Quran. Banyak Bu, itu yang berkaitan dengan Al-Quran. Karena Al-Quran ini ya surat cinta dari Allah Subhanahu wa taala, tadi sudah disampaikan. Berarti kita harus teliti ketika membacanya, ketika memegangnya dan lain sebagainya. Adab harus digunakan oleh kita ya. Insya Allah ya, ibu-ibu sudah tahu hukum-hukum gunahnya, sudah tahu? Insya Allah. Hukum alif lam ayat sabaraha hiji Bu? Komariah samsia cetaknya. Terus lagi nun mati atau tanwin bertemu ba naon namina. Tah, hukum nun mati ayat sabaraha hiji sekian. Mad lazim mustaqal kilmi kumaha contona, apa cenah ibu mah teh apa lu gitu mah ngaranna teh gak apa-apa, karena belajar ilmu tajwid ini adalah fardu kifayah. Tetapi menerapkan pada saat membaca Al-Quran fardu ain, kewajiban untuk sesuai dengan tajwid, yaitu insya Allah al-mahiru ma'as safarotil kiromil baroroh. Orang yang membaca Al-Quran, dia benar bacaan Al-Qurannya itu bersama orang malaikat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kumaha lamun nyata ta'ata fi, terbata-bata baca Al-Quran teh. Kadang kala ta oge sok dibalik jeung sa ba jeung nun terbata-bata gitu, tapi dia merasa berat gitu, huruf-huruf teh maklum di Sunda, di Indonesia, jadi tidak otomatis bisa tahu ini huruf, tapi dia bersungguh-sungguh membaca Al-Quran. Lahu ajroni, dia memiliki 2 pahala, tetap tidak ada keburukan dari Allah Subhanahu wa taala. Saya ingat nenek saya itu usia 95 ya meninggalnya. Itu sebelumnya dia rajin membaca Al-Quran, dan kalau saya dengarkan yaitu terbata-bata itu gitu. Hai susi diulang-ulang gitu, ayat kayak Al-Baqarah hai susi tuma begini kan sa jeung sya. Jadi naon ieu teh hai susi diulang-ulang gitu nya. Hai susi tuma di pasian ikro kalah ka nya gitu. Maju ke lembar ini udah lupa lagi. Lembar ini maju, yang belakangnya lupa. Ya tata'ata, tetap Allah beri apresiasi, beri hadiah.
Ya itulah, manakala seseorang membaca Al-Quran, kemudian ada ini siraman ruh di sini, siraman yang membuat dirinya bahagia, insya Allah itu akan terasanya itu seolah-olah gitu kan, ada yang membisikkan baca terus, baca terus, baca terus. Kita sulit untuk berhenti, katanya seperti itu Bu. Ketika seseorang membaca Al-Quran, ya baik itu mahir, baik itu ya tata'ata, baik itu dia pandai tajwidnya sudah rapi, ataupun sebaliknya. Yang terpenting adalah utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi, cari ilmu, ya, mencari ilmu. Jadi karena masa membaca Al-Quran ini belum tahu hukum-hukumnya secara utuh dan sempurna, terus menerus kita tidak bosan-bosannya untuk belajar cara membaca yang benar. Ya, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allama. Kemudian lagi kita kan ingin kebaikan, ya, kebaikan, pahala dari Allah ini kan hasanat, kebaikan yang Allah berikan. Maka ini ada hadis lagi yang disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW, ma'akulu alif lam mim harfan, aku tidak mengatakan bahwa alif lam mim ini adalah satu huruf. Alif harfun, lam harfun, wa mimun harfun, likulli harfin hasanatun, wa likulli hasanatin asyri amsalihah. Itulah artinya gitu kurang lebih. Saya tidak mengatakan, kata Rasul itu, bahwa alif lam mim ini satu huruf, tetapi terdiri dari 3 huruf. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap satu huruf dari Al-Quran yang engkau baca, Allah berikan kebaikan. Satu kebaikan itu dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Basmalah, ibu sekalian, bapak ibu sekalian, itu ada 19 huruf. Kalau tidak percaya dihitung sendiri, ya, hitung sendiri. Nah itu berarti Allah berikan kebaikan. Yang kebaikan itu dilipat gandakan kali 10, berarti ada 190 kebaikan Allah berikan kepada orang yang membaca basmalah. Asal niatnya ikhlas ya, karena Allah. Al-Ikhlas dibaca itu banyak huruf-hurufnya, ya. Al-Quran ini jumlah hurufnya itu ada 1.025.000 huruf. 1 juta, tinggal kali 10, berapa kebaikan piraku gitunya. Hayatan thayyibah, kehidupan yang baik itu tidak diperoleh oleh seseorang. Jadi luar biasa Bu, efek orang yang bermujahadah sholat dan bermujahadah Al-Quran ini, efeknya dahsyatnya akan luar biasa. Sampai-sampai guru saya pernah bilang, kalau seseorang ini tidak ada perubahan saat dia disiplin sholat, saat dia membaca Al-Quran, biasanya keluar di Islam gitu. Saking ku kesalna berarti. Jadi cik atau praktek sholat dan baca Al-Quran bersungguh-sungguh, Allahumma paksakan tadi gitu, sampai ketemu dengan lezatnya ini. Wa allawistaqamu lasqainakum ma'an ghadaqo. Orang yang istiqomah terus menerus dalam kebaikan, fa asqainakum ma'an ghadaqo, itu dalam surat Jin tuh, bahwa Allah kelak akan menganugerahi dia itu cucuran air yang mengalir di dalam dirinya. Itu Bu. Jadi maksudnya cucuran air ini yaitu kenikmatan-kenikmatan, kelezatan-kelezatan yang sungguh luar biasa, yang tidak bisa diceritakan kepada orang lain, hanya bisa bilangnya wow saja, alhamdulillah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semuanya yang hadir di sini kita bisa mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala ini. Anugerah ini tentunya tidak gratis, tidak cuma-cuma Allah berikan, tetapi tentu bisa diperoleh dan Allah berikan hanya kepada mereka-mereka yang bersungguh-sungguh untuk mencapainya, mulai dari syarat rukun yang ia pahami, belajar terus-menerus mencari ilmunya tentang sholat, dan yang terpenting adalah dipraktekkan dalam kehidupan keseharian atas dasar bahwa dia sesungguhnya adalah seorang hamba yang perlu patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia perlu membangun kebaikan-kebaikan di dunia, dan itu semua didasari atas kerinduan dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita meninggal dunia, ucapan terakhir yang keluar dari mulut kita adalah kalimat la ilaha illallah
Tidak ada yang kami sembah, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja barangkali Al Ustadz. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada hilaf dan kesalahan. Untuk doa langsung saja sekarang. Baik, demikian dulu saya sudahi dengan akhirul kalam dan langsung saja ke Ustadz, dipersilakan. Terima kasih Ustadz Wawan atas pemaparannya. Ya, begini kalau dengan Ustadz Wawan penuh syahdu gitu. Ya, intinya tadi kalau yang yang saya ambil itu, ini alhamdulillah sudah bawa catatan Ibu ya. Kuncinya tuh 3 tadi Bu ya. Kalau saya ambil tuh lebih yang justru yang lebih yang kirata tadi Zat. Kuncinya tuh 3. Kita bisa nikmat dalam sholat dan nikmat dalam baca Al-Quran. Itu yang 3 tadi. Sidqul qauli ya Bu ya. Sidqul qauli, kemudian layinul qalbi, kemudian apa lagi Bu? Ta'riful makna. Itu tuh koneksi antara akal, otak, hati sama jawarih gitu. Itu koneksi. Jadi kalau misalkan 3 unsur ini tidak connect, ya udah nggak akan. Sekarang kalau misalkan akalnya kita tahu makna, hati juga lain, tapi jawarihnya nggak main, kurang. Kemudian jawarihnya kita main, jawarih itu Bu panca indera gitu ya, gerak kayak apa, raga. Jawarihnya main, kemudian hatinya lembut tapi ininya nggak jalan, ya juga nggak jalan. Artinya harus ada 3 komponen itu harus benar-benar koneksi gitu ya. Saya sempat ini Bu, dulu waktu viral ternyata gerakan sholat itu bisa mempengaruhi kesehatan raga gitu Zat. Salah satunya ruku. Ibu kalau tahu adzan yang di MQ itu Bu ya, setiap gerakan itu ada tulisan fadilahnya Zat. Jadi kalau misalkan itu dia lakukan secara rutin dan benar, itu akan bisa mengatasi keluhan sakit pinggang. Kemudian ketika itu, tetap ya cuma sholat minang geda, tetap jadi cangkeng. Ibarat apa namanya ya? Kalau ibaratnya Bu senam, labu senam. Tiap hari kita ikut senam. Kalau instrukturnya kita lihat kan semakin sini kan semakin singsat satu. Singsat motekar gitu, lincah gitu Bu ya. Ya karena mereka melakukan gerakannya itu benar-benar pada porsinya. Ya kita ngikutin di mana? Ya nggak akan dapat. Artinya kalau misalkan rukunya nggak lurus, nggak lama, durasinya mungkin kurang atau lebih, ya nggak ini gitu. Maka di sini artinya jawarihnya main gitu. Nah kemudian ini untuk ini saja Ustaz, alhamdulillah ini benar-benar aduh ya Allah nih kalau sama Ustaz ya. Nah Bu, ini ada buat sedikit motivasi Ustaz nanti sebelum ke doa ya Bu ya. Abu Nawas ketika itu cerita tentang Harun ar-Rasyid. Harun ar-Rasyid ini dia ingin menguasai satu bidang ilmu, tapi ternyata buku yang menjelaskan bidang ilmu tersebut itu tebalnya minta ampun. Kemudian dipanggil ahli-ahli ilmu, ahli-ahli pustaka tuh sama Harun ar-Rasyid itu, bikin ringkasan dari buku tebal ini sehingga dia bisa bisa memprosesnya cepat gitu ya. Udah diringkas masih tebal tuh Bu, masih tebal, masih banyak, diringkas lagi masih tebal, diringkas lagi masih banyak. Akhirnya para ilmuwan ini tuh bingung, udah setipis ini apa yang mau diringkas kayak gitu ya. Biasa datang pahlawan butuh Abu Nawas. Oh gini, iya atau segini mah masih tebal sana gitu mah gitu ya. Nih sini saya pinjam pena, kertas, dia tulis Ibu setengah kertas, dia tulis dilipat, nih kasih ke Khalifah. Pas dikasih Khalifah, ini siapa yang ngeringkas ini? Abu Nawas. Oh gitu. Pas dibuka apa Bu? Tulisannya tidak ada makan yang gratis.
tidak ada makan siang gratis. Artinya Bu ya, ya kalau misalkan mau benar-benar menguasai satu bidang, kita tuh terkadang suka ngambil jalan mudah gitu Ustaz, gitu ya, gampang menyerah. Ini mah Bu perkataan Thomas Alva Edison, bukan ini mah bukan Thomas Alva Edison Sonhoreg, bukan Pak ya. Thomas Alva Edison yang pencipta lampu itu, banyak orang yang mencoba dan menyerah itu pas ke 99. Beliau kan nyobanya tuh 100 kali Bu ya, supaya lampu pijar ini bisa ini. Saya bisa berhasil ini karena banyak orang yang gagal dikali 99. Artinya padahal selangkah lagi tuh dia mau berhasil, cuman Allah rahasiain itu gitu ya. Nah, artinya tidak ada makan siang gratis, gitu kan Bu ya? Tidak ada perjuangan yang mudah. Kemudian semua 3 unsur itu memang harus koneksi. Sekarang gini Bu lah, jawarihnya di sini, tapi akal sama hatinya misalkan di game gitu, di HP gitu, kira-kira bakal dapat nggak Bu pesannya? Nggak akan tuh. Dan sekarang itu fenomena salat Jumat kekinian Ibu. Kalau kita ini bapak-bapak ya mungkin ya, ketika di Jumatan itu tuh daripada ngabandungan khotib gitu Bu ya, orang tuh lebih husu, bahkan ada yang baca Quran, bahkan ada yang zikir sampai kayak gini-gini, bahkan ada yang scroll TikTok gitu, scroll Instagram. Artinya jawarihnya ada, akalnya dia nggak tahu kemana, hatinya kemana. Apa yang dipesankan oleh khotib ya nggak akan dapat gitu. Nah, ketika baca Quran dan baca itu juga sidqul qaulinya ketika baca Quran. Kalau kita belum fasih ya kita belajar untuk memfasihkannya gitu ya. Kalau misalkan sudah fasih tapi belum connect pada hati, kita belajar bagaimana hati supaya layin, supaya bisa ikhlas. Kemudian kalau misalkan keduanya sudah, ya kita pelajari, dan kita sudah ada yang namanya Quran esensial itu di situ Bu ya. Jadi kita ini Ustaz luar biasa dengan baiknya Ustaz, hatur nuhun. Mohon Ustaz dipimpin doa dan mohon juga Ibu keikhlasan hatinya. Kita akan mendoakan saudara kita ini, ujian yang sangat berat Ibu ya. Penyakit juga ini sudah, kalau sudah stadium 4 itu sudah di mata manusia, di mata dokter. Tapi kata Pak Hani Rono mah Ibu ya, beda antara dokter dengan tukang montir HP gitu ya. Kalau misalkan montir HP pabrikan mah manehna nu ngieun, manehna nu ngomean kan gitu ya. Ari manusia mah lain, ari dokter mah lain gitu. Dokter mah ngan ukur Pak Hani Rono Bu ya, ngan ukur nyanyahoanan hayang kan, karena nyanyahoanan. Karena bukan dokter yang bikin manusia itu gitu ya. Nah, di mata dokter A belum tentu di mata Allah itu sama. Seperti Bu ya, tidak ada yang bisa mengubah takdir itu selain daripada doa. Adoa'u mukhal ibadah, adoa'u silahul mu'minin. Ustaz mohon dibimbing Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kesembuhan Bapak Herlan Hiswara bin Bapak Johara yang saat ini mendapatkan musibah sakit. Mudah-mudahan semoga Bapak Herlan Hiswara dengan diberi musibah sakit ini menjadi kifarat berguguran dosa yang pernah dikerjakannya. Dan bagi keluarga yang saat ini juga sedang berduka cita dengan musibah yang dialami oleh Bapak Herlan ini, diberikan ketabahan serta kesabaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wa barik wa sallim ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma rabban nas adhibil ba's isfi Bapak Herlan Hiswara.
أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. آمين آمين يا الله يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ya demikian saja barangkali Ustaz ya. Terima kasih dan mohon maaf tidak ada pertanyaan-pertanyaan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf apabila ada salah khilaf yang saya sampaikan di kesempatan ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.